Hai teman-teman, kembali lagi bersama Cangkru Ilmu. Untuk mendukung video kami, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Hari ini kita ingin berdiskusi menguraikan tentang pabrik gula. Nah, di layar ini telah ditunjukkan blok diagram atau proses flow diagram dari pabrik gula. Untuk kali ini kita hanya akan membahas stasiun atau area di dalam pabrik gula. Untuk selanjutnya akan didetailkan di video selanjutnya. Ya, di dalam pabrik gula ini dimulai dari proses persiapan. Di sini tidak tergambar. Proses persiapan yang dimaksud itu adalah proses tebu setelah dipanen lalu masuk ke dalam truk atau lori. Jadi kalau lokasinya dekat dengan pabrik biasanya menggunakan lori, maksud kami lokasi kebun tebunya. Jika lokasinya cukup jauh akan berkilo-kilo menggunakan truk. Nah, setelah masuk pabrik, tebu akan ditimbang lalu menuju ke core sampler. Core sampler ini berfungsi untuk menganalisa jumlah Pol itu dari kata polarisasi atau sederhananya kandungan tebunya, lalu Brix itu zat terlarut dalam tebu tersebut, lalu ampasnya. Setelah dari core sampler telah dilakukan analisa. Analisa ini penting karena berhubungan dengan pembayaran tebu kepada petani. Setelah dilakukan analisa, dia masuk ke meja tebu di sini. Dia masuk ke meja tebu, lalu dia turun. Jadi dari truk ini diangkat menggunakan crane. Jadi ada operator crane-nya di situ. Dia ditimbang berapa berat tebunya untuk diketahui ini adalah pabrik gula di Jawa Timur pada tahun 2019, dan ini rencana gilingnya. Nah, rata-rata gilingnya antara 90 atau 84 hari sampai 120 atau 140. Bisa dilihat di sini. Jadi untuk PTPN 10 ada pabrik gula Kerembung, ini di Sidoarjo, Mongolkerep di Mojokerto, Jombang Baru di Jombang, Cuger di Jombang, terus ada Lestari, Merican ini di Kediri, Pesantren Baru, lalu ada Ngadirejo, ada Mojopanggung. Nah, lalu ada PTPN 11, ini yang lebih ke timur, ada Sudono, Purdadi, Rejosari lah. Lalu ada Pagotan, Gedahung, Wonolangan, Gending, Pacarakan, Jatiroto, Semboro, Beringinanom, Olean, Panji, Asam Bagus, Racekan. Nah, jadi ini wilayahnya seperti Jatiroto ini di Lumajang, lalu Asam Bagus Panji ini di Situbondo, Semboro ini di Jember. Nah, jadi dia lebih ke timur. Untuk PTP 12 ini IGG atau Glenmore. Ada lagi yang Raja Wali, lalu Gede Candi. Nah, ini kapasitasnya bermacam-macam. Seperti Ngempol Kerep ini misalkan itu 6.500 sampai 7.000. Lalu untuk Jatiroto ini mencapai 10.000. Untuk Asam Bagus ini 3.000 sampai 4.000. Nah, jadi ini ditimbang per jam, per waktu, per hari. Mungkin load di awal minggu itu lebih kecil, selanjutnya akan meningkat. Setelah tebu masuk ke meja tebu, dia masuk ke ini carrier atau konveyor pembawa tebu. Dia ini lebarnya sekitar 3 sampai 4 meter, bahkan mungkin bisa lebih kecil. Nah, lalu dia akan menuju can cutter 1 dan can cutter 2. Jadi ada 2 can cutter untuk mencacat tebu tadi menjadi ukuran yang lebih kecil, lebih halus. Lalu ada shredder. Jadi shredder juga bermacam-macam, ada hammer shredder, heavy duty hammer shredder, ada unit raptor,
bermacam-macam sekali. Jadi kita menyebut tadi dari mulai core sampler itu sampai hammer ini itu area persiapan. Nah, lalu masuk ke area gilingan. Nah, ini ada 5 buah yang bulat-bulat 3 ini. Nah, nanti ada dia dimensinya untuk kapasitas 3000 itu dimensi dari gilingannya atau rollnya itu berapa itu akan kita bahas. Jadi ini kita menyebutnya sebagai area gilingan. Selanjutnya ampas, ini ampasnya ke boiler. Jadi bisa dikatakan pabrik gula itu zero waste dalam persepsi kami ya tentunya. Kenapa? Karena dia mulai dari daunnya dia bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau yang lain. Lalu untuk ampas ini sabutnya, kalau misalkan di pinggir jalan itu ada yang setelah digiling itu ampas, itu dia bahan bakar karena punya nilai kalori. Nah, dia organik, itu bisa dimanfaatkan. Nah, lalu untuk air gulanya atau air niranya di sini disebut nira. Jadi uniknya pabrik gula itu setiap cairan di setiap stasiun itu bisa beda nama. Nah, jadi untuk yang di sini dia menjadi nira. Lalu nira ini ditambahi dengan kapur atau disebut sebagai lime juice atau nira terkapur. Lalu juga ini ada static mixer untuk penambahan kapurnya. Lalu dia masuk ke stasiun pemanas atau juice heater atau pemanasan. Kenapa dia dipanasi? Dia untuk mengoptimalkan pengendapan, karena kan air tebu tadi itu kotor, sehingga dia diendapkan di clarifier. Nah, jadi ini tergambarkan sebagai clarifier, gambarnya kecil. Nah, dia di clarifier, jadi dia memisah. Jadi ini clarifier umum seperti pada limbah, tapi bukan untuk limbah ya. Jadi istilahnya unit operasinya sama clarifier itu. Jadi endapan itu akan dibuang, di sini menjadi gelotong, lalu di atas ini menjadi nira yang bersih atau jernih. Itu kita mengistilahkan sebagai clear juice. Jadi kalau yang di gilingan sebagai raw juice, di juice heater yang setelah kena kapur menjadi lime juice atau tulisannya lime, istilahnya kita lidah Indonesia. Lalu untuk setelah dari sini sebagai clear juice lah. Clear juice ini dia sudah mencapai break tertentu, mencapai kita sebut purity atau di sini diistilahkan HK atau harga kemurnian. Nah, dia mencapai nilai tertentu. Nah, jadi nanti parameternya dilebrik atau ya terlalu di dalam gula itu masuk berapa menjadi keluar berapa. Biasanya keluar evaporator itu sekitar 63-65. Jika terlalu tinggi juga akan masalah. Nah, evaporator ini bekerja secara vakum, jadi tidak ada pompa. Nah, jadi kami ulangi tadi yang di sini area persiapan, di sini area gilingan, lalu di sini area pemanasan, di sini area penguapan. Nah, uniknya dari evaporator ini mungkin yang pernah belajar operasi teknik kimia 2 itu belajar multi state atau multi efek evaporator. Jadi dari evaporator 1 ini uapnya dialirkan ke juice heater maupun vakum pan, jadi dimanfaatkan uapnya ini, jadi sangat efisien. Untuk mendukung channel ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Kelas subscribe Anda halal bagi kami.